Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, tapi kayaknya kurang semangat. Sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Penuh cinta semangat Allah. Alhamdulillah. Teman-teman semangat nggak hari ini? Semangat? Tapi kok lemes banget ya habis dengernya. Semangat nggak hari ini belajarnya? Semangat. Ada yang nggak semangat? Enggak. Nggak. Kenapa nggak semangatnya? Ngantuk. Ada lagi yang kenapa nggak semangatnya? Kenapa? Karena hari Minggu ada les renang. Oh, karena hari Minggu ada les renang. Terus siapa lagi tadi yang nggak semangat? Kenapa nggak semangat? Ngantuk. Oh, banyak yang ngantuk ternyata. Oke. Biar nggak ngantuk, biar tidak ice breaking. Ice breakingnya? Ice breakingnya? Tepung warna-warni. Kalau tepung merah, itu tepungnya 1 kali. Kalau kuning 2 kali. Kalau hijau Kalau 3. hijau 3 kali. Kalau biru Kalau nggak biru ada. tidak. Coba ya, David. Coba ya. Merah, 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 kuning, hijau, merah, hijau, merah, kuning, merah, hijau, 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 merah, 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 hijau, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, biru. Masih ada yang belum mau kuning. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, 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 biru. Itu satu orang doang nih Robi. Semoga nanti belajar bisa lebih fokus ya. Teman-teman, kita harus semangat terus belajar, apalagi pelajaran IPS. Pelajaran IPS ini sangat berguna buat teman-teman di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kemarin kita udah bahas tentang kebersihan lingkungan. Hari ini kita juga masih membahas tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Jadi kita harus semangat terus belajarnya. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran hari ini, kita mau review dulu ya. Materi kita yang kemarin tentang apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa sih kok kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Biar apa? Biar lingkungannya bersih. Biar udaranya apa? Biar udaranya bersih. Biar udaranya segar. Biar apa? Biar sampahnya tidak berserakan. Biar apa lagi? Biar tidak banjir. Apalagi Reka? Apa Reka? Apa tadi? Apa Reka? Biar kagak polusi. Biar nggak ada polusi. Apa lagi? Biar nggak ada efek rumah kaca. Biar nggak ada efek rumah kaca.
Ya, karena kalau terlalu banyak polusi nanti akan mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca Rumah gimana? kaca. Coba kira-kira gimana? Mataharinya terperangkap di bumi. Matahari terperangkap di bumi. Miss, kalau ada yang bicara berarti yang lain benar. Nah, nulis silakan ini. Matahari sebagian besar terperangkap di bumi. Sinar matahari sebagian besar terperangkap di bumi. Oke, apa lagi? Nasaka. Apa lagi? Tadi punya banyak yang mau jawab. Apa lagi? Apa tadi? Sebutin aja. Ayo Rika. Apa? Bedanya. Oke. Ya, jadi benar ya. Benar ya yang dibilang sama Sidik. Jadi rumah kaca itu sinar matahari terperangkap sebagian besar terperangkap di bumi. Jadi teman-teman, sinar matahari itu dia setelah jatuh ke bumi, nanti dia akan dipantulkan lagi ke atas. Tapi karena banyaknya polusi, jadi lapisan ozon kita tuh jadi karena banyaknya polusi, jadi cahaya matahari yang masuk ke bumi nanti akan dipantulkan lagi. Terus dari lapisan polusi nanti sama polusi dipantulin lagi ke bawah. Jadi mengakibatkan buminya makin panas. Rasa nggak kalau sekarang tuh makin hari makin panas buminya? Enggak. Iya. Anak makin ada. Ya. Bagi aku sih iya sih. Iya. Mungkin karena sekarang lagi musim hujan, jadi nggak terlalu terasa. Tapi kalau lagi musim kemarau, udah teman-teman merasakan panas sekali pasti ya. Miss, hujan itu hujannya sebentar tapi lebat banget. Iya, kalau ada hujannya meskipun sebentar tapi lebat sekali. Itu karena Jadi siapa aja korban? Satu di rumah ada setinggal di sebenarnya. Aku yang bawahnya sama hujan. atau tapi mau tanya apa? Boleh tanya aja. Tapi mau tanya apa? Efek rumah kaca. Oh, kalau rumah kaca yang buatan teman gimana? Itu beda lagi. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat boleh. Apa? Ada yang mau menjawab pertanyaannya Hafiz? Apa Miss tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Hafiz, kalau yang rumah kaca yang untuk tanaman gimana? Maksudnya gimana Miss? Kalau yang buat tanaman menurut sekalian yang Iya, tapi maksudnya gimana? Gimana apakah dia sama efek rumah kacanya yang dimaksud sama yang tadi kita bahas? Bukan Miss, maksudnya itu rumah kacanya gimana? Iya, jadi maksud Hafiz, kalau rumah kaca yang buat tanaman itu gimana? Apakah dia sama? Apakah dia akan menyebabkan bumi jadi makin panas? Enggak lah. Ya, tidak ya. Kenapa tidaknya? Kenapa? Kan cahayanya bisa tembus dari Cahaya tembus dari kaca. Nah, ya jadi efek rumah kaca yang dimaksud itu adalah efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan di bumi. Tapi kalau rumah kaca itu beda lagi. Kalau rumah kaca itu dia memang dibuat untuk agar tanaman itu menjadi lebih aman dari, kan ada beberapa tanaman yang tidak bisa terlalu banyak kena air. Nah, jadi rumah kaca itu dia akan melindungi tanaman-tanaman yang tidak bisa banyak kena air. Terus tanaman-tanaman yang memang butuh perawatan ekstra gitu. Jadi ekstra. Beda ya rumah kacanya sama yang menyebabkan pemanasan. apa? Kopi. Nah, selanjutnya kita
menjelaskan pengertian lingkungan dengan benar. Jadi nanti teman-teman tahu apa sih lingkungan itu, apa yang dimaksud dengan lingkungan itu apa gitu. Yang kedua, dapat menyebutkan bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Jadi teman-teman bisa nyebutin apa aja sih yang dimaksud sama, apa aja sih contoh-contoh bekerja sama buat menjaga lingkungan tuh apa aja. Yang ketiga, teman-teman bisa memberikan contoh kerjasama dalam menjaga lingkungan. Yang keempat, teman-teman menunjukkan sikap peduli. Jadi nanti teman-teman karena sudah belajar IPS pada hari ini, jadi teman-teman kalau melihat sampah berserakan di lingkungan itu, teman-teman nanti bisa peduli sama lingkungannya. Kalau ada sampah pasti diapain? Dibuang kemana? Pada sampah. Lalu yang terakhir, menjelaskan dampak negatif. Dampak negatif itu dampak yang tidak baik dari tidak menjaga lingkungan. Kalau kita nggak menjaga lingkungan, pasti nanti lingkungannya jadi tidak baik. Betul? Jadi nanti teman-teman bisa menyebutkan apa aja sih dampak negatif. Yang pertama, kita akan bahas pengertian lingkungan. Kalau menurut teman-teman, lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu Apa? tempat yang kotor. Suatu tempat, boleh. Apa lagi? Sesuatu yang ada di sekitar kita, boleh. Apa lagi? Sesuatu yang ada makhluk hidupnya. Oke, betul semua ya jawabannya. Jadi lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Biasanya yang ada di sekitar kita pasti ada namanya makhluk hidupnya, pasti ada tumbuhan, ada hewan, ya. Nah, menjaga lingkungan, kita tuh perlu ya menjaga lingkungan supaya apa? Supaya tempat yang kita tempati, tempat untuk kita beraktivitas itu bisa nyaman digunakan. Coba teman-teman bayangkan, kalau lingkungan teman-teman itu kotor, apa yang teman-teman rasakan? jijik. Apa lagi? Polusi udara. Miss, itu diharapkan supaya banyak banget, terus di pinggirannya dibuang sampah sembarangan. Iya, betul. Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kurangnya kesadaran setiap dari kita harus punya kesadaran kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Biasanya banyak orang yang buang sampah di lautan sampai ada hewan yang mati. Biasanya apa? Banyak orang yang buang hewan di lautan dan hewan yang mati. Biasanya, iya. Biasanya apa? Biasanya banyak orang yang buang sampah sembarangan di laut sampai Oh iya, nah banyak yang buang sampah sembarangan di laut itu tidak boleh ya, karena nanti akan meskipun misalnya semua sampah sedotan, bayangin kalau setiap orang di dunia buang satu sampah sedotan, mungkin kita pikir semua sedotan kan kecil, tapi kalau bayangin kalau semua orang mikirnya kayak gitu juga, buang sampah kecil ini cuma sedotan, kecil ini cuma sedotan, nanti lama-lama akan numpuk kayak gunung. Iya betul, nanti lama-lama numpuk kayak gunung. di laut saking banyaknya itu sama plastik yang itu di laut sampai itu bikin pulau plastik. Iya, sampai di laut ada yang terbentuk pulau plastik karena itu bukan sampah yang sangat banyak. Iya. Nah, kadang juga, kadang juga sampah-sampah itu, sampah-sampah yang kita buang di sungai itu lama-lama ke bawah arus, lama-lama nyampe ke laut. Nah kita nggak
nggak boleh ya buang sampah sembarangan. Kan sungai nyambung ke laut. Iya. Dari got nyambung ke sungai, sungai nyambung ke laut. Iya, betul. Oke. Jadi menjaga lingkungan itu adalah usaha kita untuk merawat lingkungan sekitar kita agar tetap bersih, sehat, dan indah. Nah, kenapa kita harus menjaga lingkungan? Ini yang tadi ditanyakan di awal. Karena biar apa aja tuh? Agar ya, jadi agar tidak banjir, agar udara tetap bersih, agar hewan dan juga bisa hidup. Bayangin kalau di dalam lingkungan kita itu banyak sampahnya, hewan-hewan yang ada di sekitar kita makanin sampah atau tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita kayu karena saking banyaknya sampah di tanahnya jadinya tidak ada nutrisinya. Kalau di hutan banyak sampah itu nanti hewan-hewannya malah pergi ke pemukiman. Iya betul, hewannya merasa tidak nyaman karena banyak sampah, merasa kalau makanannya jadi tertutup sampah. Misalnya rumputannya tertutup sampah, akhirnya hewan-hewannya mencari makanan di sumber lain. Nanti hewan-hewan pada usah karena kehilangan habitat. Iya betul, nanti hewan-hewan akan punah karena kehilangan habitatnya. Nah, kira-kira apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan? Apa aja manfaatnya? Menjadi nyaman. Apa lagi? Bisa mencegah perubahan iklim. Mencegah perubahan iklim. Contohnya apa sih mencegah perubahan iklim? Itulah gak buang sampah sembarangan. Iya, contohnya apa? Maksudnya perubahan iklimnya tuh yang kayak gimana? Perubahan iklim itu kadang hujannya sebentar, tiba-tiba itu lagi terang lagi, hujan lagi terang lagi. Iya, aku sering Nah, selanjutnya menyediakan air bersih, udara sehat, dan segar, dan pangan yang sehat. Pangan yang sehat, pangan itu apa sih? Pangan itu makanan pokok. Makanan pokok atau sumber makanan. Jadi kalau kita menjaga lingkungan kita, apalagi kita menjaga kebersihan air dan tanah, pasti tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu akan mendapatkan nutrisi yang baik. Coba bayangin kalau ada pohon kelapa, tapi sampingnya ada ada pabrik, tapi pabriknya suka buang limbah sembarangan. Kira-kira yang diserap sama pohon kelapa itu air dari mana? Air dari limbah. Iya, pasti dia akan menyerap air yang terdekat, air yang dari limbah. Akhirnya, iya. Contoh lain, ada kalau plastik kalau sudah berlama-lama akan menjadi mikroplastik. Selain mikroplastik, ada juga beberapa deterjen atau sabun yang dia punya mikroplastik. Nah, mikroplastik itu plastik tapi yang nggak kelihatan. Yang kecil yang dimakan itu ikan kecil. Nanti akan dimakan sama ikan. Nanti ikannya akan dimakan sama kita. Nah, makanya kita sangat penting ya untuk menjaga kebersihan. Lanjut.
Udah, Bang. Nah, ini cara kita untuk melakukan cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama adalah melakukan daur ulang. Daur ulang itu apa sih? Daur ulang itu misalnya bikin sampah yang diolah, Bikin sampah ya? dari sampah itu yang di pinggir jalan kita olah lagi jadi plastik atau berubah. Iya betul. Jadi Bisa menjadi daur ulang itu, iya betul di tempat pensil. Daur ulang itu adalah mengolah kembali sampah yang sudah tidak digunakan menjadi barang yang baru. di Indonesia itu nggak banyak pabrik daur ulang. Oh, kata Sidi, masalahnya di Indonesia nggak banyak pabrik daur ulang. Sebenarnya banyak ya, tapi tidak populer, tapi banyak yang belum sadar kalau mendaur ulang sampah itu sangat penting. Iya, baiklah ya baiklah. Baca Kak. Nah, karena banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengelola sampah. Jadi mereka yang seharusnya sudah ada fasilitasnya nih, harusnya kita setor ke bank sampah atau harusnya kita memilah sampah. Tapi banyak yang masih tidak peduli, sampahnya masih dicampur-campur, sampahnya dibuang sembarangan. Karena bisa jadi mainan. Bisa jadi mainan. Jadi sampah plastiknya itu akan dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil. Nanti akan dihancurkan lagi, kemudian dibentuk lagi jadi benda-benda yang lain. Sama juga seperti kertas juga bisa didaur ulang. Nah, ya. Itu aku pernah baca itu misalnya kalau kita buang sampah sembarangan atau kita itu katanya nanti kerusakannya akan kembali ke manusia lagi. Iya betul. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti kerusakannya akan berdampak lagi ke manusianya itu sendiri. Kalau kita buang sampah di tanah misalnya, sampahnya itu mengendap selamanya itu tertimbun. Itu kan sampah plastik itu paling lama ya terurainya. Kalau nggak salah 195 tahun. Iya. Nanti akhirnya tanahnya jadi tercemar karena susah terurai. Mis kata Hendra itu nggak selamanya juga sampah itu ada di tanah itu kan sendiri. Iya, nggak selamanya, memang nggak selamanya sampah ada di tanah. Kadang ada di mana? Kadang ada di kelas. Kata Hendra ya. Kata Hendra itu kalau ditendang masuk. Nah, kalau ditendang langsung hilang bukan pindah, hanya berpindah tempat. Hanya jadi berarti sampahnya itu jadi kayak ngumpet, jadi nggak kelihatan sama kita. Padahal sampahnya tetap ada, tapi karena tendang-tendang misalnya, akhirnya masuk ke tempat yang tersembunyi atau lama-lama tertimbun sama tanah. Akhirnya nggak ketahuan lagi kalau di situ sebenarnya ada sampah. Teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal IPS. Soalnya cuma sedikit, cuma 5 soal. Teman-teman tulis jawabannya saja. Nomor 1, apa yang terjadi jika kita membuang sampah di sungai? Apa yang terjadi? Ditulis jawabannya aja. Nomor 2, mengapa kita tidak boleh menyebarkan pohon sembarangan? Kenapa? Kalau pohonnya ditebang, nanti bisa apa tuh? Menyebabkan apa tuh? Udah mis. Kan kalau pohon itu dia bisa menyerap air.
Jadi kalau air lebih dia bisa menyerap air di ikannya, kalau hanya ditaruh sembarangan nanti apa yang terjadi? Terus juga kalau ada pohon itu akarnya nanti bisa dia memperkuat tanah. Misalnya kalau di daerah pegunungan, kalau daerah pegunungan kan jalannya begini kan. Nah itu dia bisa memperkuat tanah akarnya. Kalau misalnya Iya. Ya tulis jawabannya. Akan terjadi apa nanti? Jika kita menebang pohon nomor 3. Boleh. Nah, betul. Pohon, betul kata siapa ya? Biasanya pohon menyerap oksigen. Nah, betul. Jadi kalau kita menebang pohon, nanti bukan menyerap oksigen, itu bisa oksigen mengeluarkan oksigen. awalnya buat oksigen. Nanti Udah. Nomor 3, sebutkan 2 akibat dari udara yang tercemar. Oh, udara yang tercemar nanti bisa apa tuh? Oke, yang nomor 4, apa yang kamu lakukan jika melihat teman kamu membuang sampah sembarangan? Kira-kira apa yang kamu lakukan kalau teman kamu buang sampah sembarangan? Nomor 5, mengapa kita harus menjaga Nomor 4, apa yang kamu lakukan kalau kamu lihat temanmu membuang sampah sembarangan? Kira-kira kamu harus melakukan apa ya? Sudah nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Udah nanti Nomor 5, mengapa? Nomor 5, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Kenapa tuh? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Gimanain ada kata-kata lain? enggak. Gimanain itu apa sih? Selain gimanain apa sih ya? Libur. Nanti orangnya enggak Ya. Oke, kalau sudah, oke teman-teman, setelah ini Miss bagi kelompok, satu kelompok ada 5 orang. Ya. Kelompoknya sesuai dengan barisannya. Nah, oke teman-teman, setelah ini Miss akan bagi kelompok. Satu kelompok 5 orang, kelompoknya berbaris ya. Nah, tugasnya adalah teman-teman masing-masing dari teman-teman di tiap kelompok menuliskan apa saja cara terbaik untuk menjaga lingkungan. Nanti yang kelompoknya paling banyak akan dapat nilai paling tinggi. Oke, sekarang misalnya lagi hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang apa? Kebersihan lingkungan. Jadi menjaga lingkungan itu penting gak sih?
Supaya apa? Supaya